Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Zakul Fikri, moderator dari kelompok 5, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Baskoro Wicaksono selaku dosen ilmu pemerintahan kami, yang mana telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga kami bisa mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 5 dengan berjudul Dimensi dan Karakteristik Ilmu Pemerintahan. Materi pertama akan dijelaskan langsung oleh saya Zakul Fikri. Nah, pada slide pertama ini menanyakan apa itu pemerintahan. Pemerintahan adalah organisasi dalam mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Tidak hanya itu, secara umum, pemerintahan adalah proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenang di berbagai bidang, misal ekonomi, politik, administrasi, atau lainnya, dalam rangka mengelola berbagai urusan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua kegiatan, fungsi, tugas, dan kewajiban dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Dalam arti luas, pemerintahan dapat dikatakan suatu kegiatan yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk dan negara di wilayah itu demi tercapainya tujuan negara. Intinya, pemerintahan adalah sistem yang dibentuk pemerintah yang diselenggarakan berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada atau yang berlaku. Nah, pada bagian kedua ini menanyakan apa itu ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan di sini adalah bidang yang mengkaji berbagai permasalahan, organisasi, administrasi, manajemen, dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan organisasi maupun badan publis yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Nah, tidak hanya itu, dari sisi lain ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin di bidang legislasi, eksekusi, dan yudikasi dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga, serta antara pemerintah dengan yang diperintah. Dengan tujuan mempelajari ilmu pemerintahan ini secara umum agar dapat memahami teori-teori, bentuk-bentuk, proses pemerintahan, serta maupun mendapatkan diri sendiri ikut berperan dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintah, terutama pemerintahan dalam negara. Objek ilmu pemerintahan terdiri dari 4. Yang pertama adalah peristiwa pemerintahan. Contohnya konflik-konflik ataupun pergolakan yang terkait dalam sistem pemerintahan. Yang kedua adalah fenomena pemerintahan, yaitu mengkaji tentang kondisi politik serta guncangan stabilitas politik. Yang ketiga adalah gejala-gejala pemerintahan, yang merupakan sebagai sistem sosial yang dapat dilihat secara ideografis dan nomotesis. Gejala pemerintahan di sini berkaitan dengan suatu peran, status, dan organisasi sosial. Yang keempat adalah praktek pemerintahan, yaitu dengan diberlakukannya hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Contohnya, memilih kepala negara berdasarkan pemilihan umum dan pembentukan konstitusi yang selalu berdasar pada nilai Pancasila. Dalam pemerintahan juga terdapat 3 landasan. Yang pertama adalah landasan ontologi. Landasan ontologi berupa subject matter, fokus interest, dan hakikat yang dikaji. Artinya, apa sebenarnya yang dikaji oleh ilmu pemerintahan itu. Yang kedua adalah landasan epistemologi. Landasan epistemologi membahas bagaimana ilmu pemerintahan itu didapat dan metode apa yang dilakukan. Ilmu pemerintahan didapat dari data-data empiris, lapangan berupa fakta-fakta pemerintahan, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa. Metode penelitian yang dilakukan dapat berupa metode deduktif, induktif, deskriptif, historis, atau eksperimen. Pendekatan analisanya dapat berupa pendekatan kelembagaan dan perilaku dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah landasan aksiologi. Landasan aksiologi berbicara tentang penerapan ilmu, manfaat ilmu, kegunaan ilmu. Penerapan ilmu pemerintahan itu dapat dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Manfaatnya dapat berupa kognitif, yaitu meningkatnya nalar dan gagasan pemerintahan, dan psikomotor, yaitu dapat meningkatkan keterampilan birokrat dalam pelayanan publik,
sementara afektif dapat meningkatkan penghayatan dan kesadaran berpemerintahan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang objek yang ada dalam ilmu pemerintahan. Yang pertama, objek material, yaitu realitas pemerintahan dalam arti yang seluas-luasnya, totalitas dari fungsi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua yaitu objek forma. Objek forma itu realitas pemerintahan dalam arti sempit, yaitu fungsi kekuasaan dalam eksekutif. Oke, selanjutnya yaitu sasaran ilmu pemerintahan. Sasaran ilmu pemerintahan itu mencakup segala macam dan perilaku pemerintahan atau gejala sosial yang bersifat pemerintahan. Tujuan fundamental suatu pemerintahan adalah untuk menjaga keteraturan dan keamanan umum sehingga setiap anggota masyarakat dapat merasakan kebahagiaan. Jadi tujuan ilmu pemerintahan ini yang pertama adalah untuk memahami masalah-masalah atau gejala pemerintahan. Yang kedua, untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa tentang pemerintahan. Yang ketiga, untuk penerapan atau aplikasi dalam kehidupan pemerintahan. Yang keempat, untuk meramalkan gejala-gejala pemerintahan pada masa yang akan datang. Yang kelima, untuk mencari kebenaran pemerintahan. Dan yang terakhir, untuk membentuk teori pemerintahan. Baik, saya akan membacakan materi saya yang kedua, yaitu pendekatan pengembangan ilmu pemerintahan. Jadi, pengembangan ilmu pemerintahan di Indonesia sebagai untuk menciptakan spirit tata kelola pemerintahan berdasarkan dasar-dasar ilmu pemerintahan untuk mewujudkan suatu kultur pemerintahan. Materi selanjutnya yaitu pendekatan ilmu pemerintahan. Pendekatan ilmu pemerintahan diantaranya yaitu yang pertama ada pendekatan kualitatif atau induktif, yang kedua pendekatan kuantitatif atau deduktif, ketiga pendekatan kombinasi atau mix, dan yang keempat pendekatan kelembagaan atau institusional, yang kelima pendekatan perilaku atau behavior, keenam pendekatan sistem, ketujuh pendekatan komprehensif, kedelapan pendekatan holistik, kesembilan pendekatan integratif, ke-10 pendekatan struktural, dan yang 11 pendekatan fungsional. Strategi pengembangan ilmu pemerintahan. Adapun strategi untuk pengembangan ilmu pemerintahan ada 3, yaitu strategi kelembagaan, strategi kelompok, dan strategi kemasyarakatan. Strategi kelembagaan diantaranya meliputi pertama, pengembangan ilmu pemerintahan melalui perguruan tinggi negeri. Yang kedua, pengembangan ilmu pemerintahan melalui perguruan tinggi swasta. Yang ketiga, pengembangan ilmu pemerintahan melalui perguruan kementerian lain. Dan yang terakhir, pengembangan ilmu pemerintahan melalui lembaga pemerintahan di pusat dan pemerintahan daerah. Strategi kelompok terdiri dari 3 strategi. Yang pertama, pengembangan ilmu pemerintahan melalui organisasi profesi. Yang kedua, pengembangan ilmu pemerintahan melalui kelompok sosial. Yang ketiga, pengembangan ilmu pemerintahan melalui pelaku pemerintahan. Materi selanjutnya tentang strategi kelembagaan. Strategi kelembagaan terdiri dari 5 strategi. Yang pertama, pengembangan ilmu pemerintahan melalui sosialisasi kemasyarakatan. Yang kedua, pengembangan ilmu pemerintahan melalui perorganisasian kemasyarakatan. Yang ketiga, pengembangan ilmu pemerintahan melalui partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir, pengembangan ilmu pemerintahan melalui penjagaan bukti sejarah. Baiklah, mungkin hanya sampai di sini yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika terdapat kekurangan atau kesilapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.